musim pertama di sini ada ini mas gue ini langsung bang ke tengah bang, langsung aja ya langsung supaya nggak macet. Jalur balik. Iya nggak mau ngapain juga nggak apa-apa. Mau disampaikan, silahkan angkat tangan, sampaikan aja. Dan salam kenal buat teman-teman semua. Teman-teman dari 4 sekolah ini, saya mau nanya nih sebelumnya. Ada yang sudah pernah ke Museum Bahari sebelumnya? 1, ada lagi nggak? Saya 2, 3. udah lama sih bang. Udah lama. Kapan terakhir kali? Terakhir kali itu saya 2017. 2017 masih SD ya itu ya? Iya. Masih SD. Kamu kapan terakhir kali? Kelas 8 SMP. 8 hari. Kunjungan ke sini? Iya. Oh, kunjungan. Kalau yang ini Gedung Museum Bahari ini dulunya adalah gudang rempah-rempah VOC, dibangun tahun 1719. Karena ada lagi tuh, 1774. Jadi kalau dihitung-hitung, bangunan ini sudah berdiri sejak tahun 1700-an. Sudah berusia sekitar 300 tahunan. Ya, sudah 3 abad. Kalau misalkan teman-teman lihat materialnya, bahan-bahan bangunannya tuh, itu terbuat dari kayu. Kayu-kayunya sudah berusia 300 tahun juga dan masih sangat kuat. Nah, jadi karena kayu-kayunya sudah berusia cukup tua, ketika teman-teman nanti naik ke atas, ya diharapkan tidak terburu-buru, tidak usah lari-lari, tidak usah lompat-lompat, loncat-loncat, apalagi lompat dari lantai 2 ke lantai 1, nah itu nggak usah banget. Nah, dan setelah jadi fungsi awal ketika zaman VOC jadi gudang rempah-rempah ya. Setelah jadi gudang rempah-rempah pas masa Jepang, ini jadi arsenalnya Jepang. Arsenal itu apa tuh? Gudang peluru, ya. Logistik tentara-tentara Jepang tuh taruh di sini. Pelurunya, meriam dan lain sebagainya. Lalu pasca kemerdekaan di sini tetap jadi gudang PLN dan telekomunikasi. Jadi banyak kabel-kabel di sini. Baru diresmikan jadi Museum Bahari di tanggal 7 Juli 1977. Tanggal 7 bulan 7 tahun 77. Nah itu diresmikan Museum Bahari. Ada orang aja. Nah, mumpung nggak ada orang. Ini pasti kebanyakan IPA Oke, teman-teman bisa kesini. Kayaknya kita duduk aja dulu ya. Mumpung ada AC, teman-teman perjalanan jauh. Duduk dulu aja kalau apa teman-teman. Berbagi tempatnya di sini. Dari pas sekolah masuk dulu. Sini sampai sini. Saya mau ngejelasin ini ya, boleh sini dulu. Gabung juga nggak apa. Saya mau ngejelasin lukisannya nih. Kelihatan nggak teman-teman lukisannya? Kelihatan ya. Ayo masuk dulu, teman-teman kasih jalan untuk ya. Oke. Kelihatan nggak dari situ? Kalau nggak kelihatan sini nih. Geser dulu. Duduk dulu aja. Nih kosong nih. Duduk sini. Yang belakang maju yuk sini. Sini, oke.
Ini masih ada 4 sekolah kan ya? Masih ya? Udah masuk semua ya? 4 sekolah dari BIS 6. Nah oke, teman-teman belajar sejarah nggak di sekolahnya? Belajar ya? Yang SMK juga belajar ya? Yang SMA belajar juga? Belajar. Pernah dengar nama Batavia? Nah, Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata Batavia? Jakarta tua, VOC, Jakarta, Betawi. Belanda, Betawi, Sunda Kelapa. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, di pikiran teman-teman, seberapa besar kota Batavia? Lebih besar Batavia atau Jakarta? Atau sama? Batavia. Di sini bilang sama. Oke, di sini besar Batavia. Batavia. Ada yang besar Jakarta, lebih besar, ada yang bilang lebih besar Jakarta? Oke, jadi menurut teman-teman ada yang bilang sama, ada yang bilang lebih besar Batavia. Oke. Nah, ini yang menarik. Kita bakal belajar dari peta ini. Yang teman-teman lihat di sini, ini adalah lukisan dari tata kota Batavia. Kota Batavia itu dulunya dikelilingi sama dinding kota. Nih. Dikelilingi sama dinding kota. Sebesar apa kota Batavia? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, pernah ke Sunda Kelapa nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah. Nah, pernah dengar juga ya Sunda Kelapa? Iya. Nah, Sunda Kelapa itu dulu pelabuhan bersejarah. Di sini Sunda Kelapa. Ini Sunda Kelapa. Ini ada Kastil Batavia. Pernah ke Kota Tua nggak? Nah, Pernah ya? Kota Tua itu ada di sini. di situ. Nah, Batavia itu cuma segini gini. Kecil banget. Iya, betul. Batavia itu kota kecil, bagian dari Jakarta. Nanti kita bandingin ya sama peta sekarang dan peta tahun 1667. Sebesar apa Batavia? Nanti kita bandingin. Bawa HP kan? Ada pakai datanya? Nah, nanti kita bandingin. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah ke Kota Tua? Nah, Ada yang belum pernah? Oh, nah, kalau Pak. Nanti kapan-kapan, nanti kalau nggak main ya, ajak teman-temannya main nih ya. Nih, di sini ada Kota Tua. Teman-teman yang pernah ke Kota Tua, pernah mengunjungi museumnya yang ada di situ? Ada Fatahillah, ada apa lagi? Wayang ya. Nah, dulu museum wayang itu ada di wilayah ini nih. Ada bangunan besar, gereja tua namanya. Gerejanya hancur tahun 1800-an. Dibangun bangunan baru yang sekarang jadi museum wayang. Nah, dulunya itu gereja dan sangat familiar ya. Sangat terkenal karena bangunannya yang cukup besar. Nah, ada yang menarik nih teman-teman, di tradisi di gereja tua Belanda ketika itu, pada zaman VOC. Kalau misalkan ada orang berpengaruh, orang terkenal, dia meninggal, dia dikuburkannya di dalam gereja. Salah satu yang dikuburkan di gereja ini namanya J.P. Kun, yang Peter Zun Kun, yang membangun kota Batavia. Nah, dengan kata lain teman-teman, ada yang pernah main ke museum wayang? Pernah masuk museum wayang? Ada lagi? Nah, ketika teman-teman masuk museum wayang tuh dulunya tuh ada makam-makam tuh di bawahnya. Injek-injek makam. Nah, nah, sekarang ada bekas-bekas nisan makam yang makamnya udah nggak ada, tapi bekas-bekasnya masih kita bisa lihat. Ada beberapa nisan bekas makam itu sekarang ditempel di dindingnya museum wayang. Ada sekitar 2 atau 3 nisan. Ada juga taman yang dulu itu tempat makamnya Yan Peter Zun Kun. Nah, nanti kalau penasaran bisa tuh saat libur di Sabtu atau Minggu main ke museum wayang buat mastiin bener nggak sih yang dibilang sama Kak Firman, di situ dulunya ada makam atau nisan. Nanti bisa ke situ. Nah, ada yang menarik lagi. Ini kota Batavia dulu dikelilingi sama dinding kota ya. Dinding kotanya juga hancur di tahun 1800-an. Lebih tepatnya dihancurkan. Dinding kotanya dihancurkan, kastilnya juga dihancurkan 1800-an. Kenapa dihancurkan? Karena kota Batavia ini pernah jadi kota berpenyakit. Banyak yang meninggal karena penyakit batuk malaria, sanitasinya buruk, perairannya buruk meskipun banyak kanal ya. Nah, akhirnya pemerintah Belanda ketika itu
ngebangun kota baru yang lebih selatan, namanya Wetovredden. Di mana Wetovredden itu? Wetovredden itu ada di sekitaran lapangan Banteng. Ada yang tahu lapangan Banteng di mana? Oh ya, ada yang pernah ya. Nih, lapangan Banteng itu dekat stasiun Juanda sana. Nah, ada stasiun Juanda, ada katedral Istiqlal, ada gedung Kemenkeu di situ, ada pos blok di situ. Pernah ke pos blok? Pos blok itu dekat gedung Kesenian ya, dekat-dekat situ lah. Pernah dengar Pasar Baru nggak? Nah. Pernah ya Pasar Baru? Nah. Nah, kenapa dikasih nama Pasar Baru? Nah, kenapa dikasih nama Pasar Baru? Karena Pasar Baru itu dibangun untuk kota yang baru yang tadi kakak bilang, yang namanya Wetovredden. Nah, makanya dikasih nama Pasar Baru, pasar untuk kota yang baru. Nah, sekarang teman-teman, kakak mau nanya nih, dari yang teman-teman lihat, museum baharinya itu ada di mana? Silahkan maju tunjuk. Ada di mana kira-kira? Ya coba, kamu berdiri tunjuk di mana? Mana? Ada lagi? Coba tunjuk. Gawat. Ada lagi? Di sini. Situ. Nah, oke. Museum baharinya tuh ada di sini nih. Nah, di sini. Nah, museum bahari kan kakak bilang ya, dulunya gudang rempah-rempah. Dulu banyak kompleks pergudangan di sini. Dari dinding kota yang sudah dihancurkan, yang tersisa dan terawat ada di museum bahari. Nanti kita akan melihat dinding kota Batavia yang masih tersisa di museum bahari di lantai 2. Oke. Nah, sekarang teman-teman boleh bangun lagi di sini. Di situ nggak kelihatan nanti teman-teman. Kelihatan jadi. Nah. Oke, nanti silakan aja yang cari posisi biar bisa lihat. Udah dibuka handphonenya? Coba. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal atau nggak ada paket? Ada yang punya sinyal? Oh, ada sinyalnya nggak? Coba dibuka ininya. Buka. Boleh di kan boleh bisa ada yang ini boleh yang kita tutup ini nih yang oke teman-teman saya mau ngasih lihat Ini kastil Batavia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada maju nih, ada maju nih, ada maju. Ini kota Jakarta ya, ini Batavia 1667. Kota Batavia sebesar ini, silahkan maju. Kalau mau lihat, ini Jakarta, Batavia sebesar ini. Kita bandingin ya. Batavia punya 3 kanal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apalagi yang bisa kita lihat? Batavia tadi punya kastil ya, kotak di sini nih. Nah, ini bentuknya kotak di sini, kastil. Nah, yang biru-biru tempat kita ya, museum bahari, itu dekat sama dinding kota Batavia. Nanti kita akan lihat. Apalagi yang bisa kita samain sama peta tahun 1667. Ada aliran ke kanal nih, lurus, belok. Kita lihat, lurus, belok. Wow. Sama nggak? Sama ya. Sekecil itu kota Batavia. Jadi lebih besar Jakarta atau Batavia? Jakarta ya. Itu. Nah, di sini juga kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini ada tanda gerejanya, plus gereja. Nah, kalau diperbesar lagi nanti ada museum wayang di sini. Sama yang kalau misalkan lebih jeli lagi ya, kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan Grote Rivier. Grote itu dalam bahasa Belanda artinya besar. Rivier itu sungai, kali. Nah, sekarang namanya kan kali besar. Gitu. Oke, nah ini siapa tadi? Oke. Jadi kalau misalkan ada kapal, ada meriam, ada sesuatu hal yang berkaitan Amsterdam. Nih, triple X nih. Ini VOC. Ini kan, VOC yang ini. Nah, ini ada bendera Belanda, bendera. Nah, ini ada foto lukisan yang JP Kuhn, yang Peter Kuhn, yang makamnya ada di Museum Wayang. Nanti teman-teman silakan bisa lihat sendiri ke Museum Wayang.
Dari Sulawesi Selatan. Nah, ada 2 perahu di sana, yaitu perahu pinisi. Nah, yang ada di depan teman-teman ini bagian dari perahu pinisi, bagian belakangnya. Ini ada kompas. Kompas ini. Ya, ini belakang ya. Ini apa? Lampu. Ya, bukan saya lagi. Navigator. Ini tadi apa dibilangin? Kita ikut selamatan. Ya, selamatan juga ya, pasti ada ya. Nah, selamatan ini kadang dipakai juga buat ritual selamatan ya, dipakai buat bangun kapal pinisi. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada apa ya, ada penggabungan budaya ya, budaya Jepang, ada budaya lokal juga, akulturasi budaya. Nah, ini ada miniatur rangka perahunya, rangka kapal. Ini ada yang dari kayu binti biasanya. Teman-teman, ada yang pernah nonton film One Piece? Nah, ada berapa orang yang suka nonton One Piece? Nah, teman-teman tahu nggak ini senjatanya siapa kalau di One Piece? Mana? Bukan Franky. Ini di depan itu ada 2 gagang buat 2 orang kanan kiri, di belakang ada 2 orang juga kanan kiri. Beratnya ya lumayan ya, mungkin 5 ya. Ini lumayan berat sih. Jadi dan itu juga harus dipakai buat motong-motong kayu yang cukup besar ya. Makanya sekitar 4 orang yang pakai. Nah, ini versi kecilnya teman-teman. Versi besarnya ada di sini. Ini orangnya, ini perahunya. Bayang bisa lihat, mungkin seruangan itu ya. Nama gergajinya kita nyebutnya cuma gergaji ya, gergaji kapal biasanya. Tapi orang-orang sana memang punya penamaan sendiri juga. Oke, teman-teman, kita ngumpul lagi teman-teman. Apa kayak apa ini? Itu masih proses pembuatan. Jadi kalau dulu itu perahu yang dipakai di sungai-sungai Kalimantan dibuat dari satu bongkahan kayu, lalu dikeruk dengan alat-alat yang ada di video ini. Setelah dikeruk nanti dibakar
saat dibakar dia memuai yang udah jadi di sebelah sananya, sebelah kirinya. Nah, perahu jukung ini dipakai oleh masyarakat di Kalimantan buat aktivitas transportasi di sungai. Contoh fotonya ada di belakang teman-teman. Ini anak kecil, ibu, yang atas juga sama. Sungainya suku-suku yang lain. Menurut teman-teman ya, kalau misalkan kakak bilang Madura, apa yang ada di kepala teman-teman? Besi. Besi. Garong. Ada lagi? Warung. Madura itu kapal. Karena nggak familiar banget ya sama Madura. Nah, padahal teman-teman, dulu pengetahuan tentang kebaharian nggak punah ya teman-teman. Itu salah satu contohnya. Nah, ini mungkin miniaturnya ya. Saya mau kasih lihat salah satu foto yang besarnya juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini ada orangnya, ini perahunya. Ya, lumayan besar. Karena berlayarnya lintas laut ya. Gitu. Kak, isi ya?